Oke. Tapi ini kalau lu pengen tahu fakta 100% nih ya dari Sate Blora ya. Ini podcast kudu gua potong nih. Ini kejadian fakta ya. Oke. Gimana? Fakta dari tahun 2018 sampai. Oke. Karena kalau itu yang tadi itu nggak gua potong, yang ada ntar gua jadi omongan. Padahal fakta sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Riz Podcast. Hari ini kedatangan salah satu saudara gua, Alexi Cio. Halo. Apa kabar yo? Alhamdulillah baik. Masya Allah luar biasa. Dari rumah tadi atau dari mana dulu ketemu siapa? Dari gitu? workshop gua tadi. Workshop apa? Kan gua ada bengkel cat kan. Oh lu ada bengkel cat. Luar biasa. Terus apa lagi? Yang gua jalanin ya. Yang gua jalanin saat ini ada 3. Oke. Yang pertama itu gua ada jual beli motor bekas. Lu ada jual beli motor bekas juga. Luar biasa. Ini kalau mau beli motor berarti sama Bapak ini, nanti Instagramnya gue mention di bawah nih, tenang aja. Terus apa lagi yuk? Terus ya tadi yang gue sebutin gue ada bengkel cat khusus motor. Terus sama side hustle gue ada trading saham. Oh lu mainan trading saham juga? Cuman khusus di ini ya, di bursa Indonesia aja gue. Oh kenapa main di Indonesia nggak main luar? Ada beberapa pertimbangan karena menurut gue di bursa Indonesia rulesnya lebih safety aja. Rulesnya? Oke. Oh jadi rulesnya itu kayak gimana ya misalnya? Contoh misalkan kalau yang ada yang gue temuin di luar ya, misalnya kita ngomong cryptocurrency nih, cryptocurrency contohnya Bitcoin dan CSCS-nya lah. Oke. Mereka itu tidak ada pembatasan penurunan dan kenaikan harga setiap harinya. Otomatis itu high risk banget. Risiko tinggi dong. Risiko tinggi, high risk high return. Cuman ya kalau lagi ambles, bete juga kan. Banget ya. Semuanya. Itu yang ada di Bursa Saham Indonesia. Itu ngeri ada mafianya dong ntar ya. Iya, itu dia. Oke. Terus kalau jual beli motor ini lu udah berapa lama? Semua jenis motor atau ada motor tertentunya? Oke, jual beli motor ini waktu itu gue kelar kuliah tahun 2018, sempat kerja tuh gue sebentar sekitar 6 bulanan, terus gue start itu di bulan April 2019 lah. Itu udah hampir ya 2 tahun lebih. Kurang lebih 2 tahun berarti ya. Udah lumayan lama juga berarti ya. Betul. Itu pandemi ngefek berarti dong ya. Efek, berarti jelas. Semuanya ya. Jelas. Oh, semuanya, Pak. Gue nanya ke temen gue yang oli, yang apalah kuliner apa, termasuk gue sendiri. Ngefek juga, tapi alhamdulillah lah masih bisa bertahan, masih bisa survive. Betul, kan betul. Nomor 1. Karena di kondisi PPKM gini kan ya paham sendiri kan, kondisinya yang lain-lain parahnya kayak gimana. Parah, Pak, parah. Terus kalau dari lu sendiri nih, untuk strategi menangani PPKM ini gimana untuk jual beli motornya nih? Oke, jujur kenapa gue akhirnya bikin side hustle gue trading saham? Karena gue merasa semenjak COVID ini jualan motor lumayan impact sih, Pak. Iya sih, karena orang buat makan dulu kan. Betul, gitu. Nah di dalam trading saham ini gue memang gak jadi orang yang buat investasi jangka panjang ya, gue akuin. Ada istilahnya kalau kita sebut tuh scalper. Scalper ya kan. Scalper gue tuh jadi scalper gue di trading saham, jujur aja. Buat yang swing tradernya yang berjangkanya ada beberapa saham tertentu aja. Cuman yang mayoritas gue jadi scalping di saham. Nah akhirnya jujur yang motor gue sama bengkel cat gue karena memang udah gue bangun lumayan lama kan, akhirnya kan otomatis udah bisa lumayan mulai semi autopilot lah bahasa gue. Gitu loh, udah bisa semi autopilot. Nah itu tetap berjalan, gue bisa ngerjain yang lain akhirnya, Pak. Gitu, alhamdulillahnya. Tapi autopilotnya insya Allah aman lah ya. Insya Allah aman, orang-orangnya amanah semua. Karena gue pernah ngalamin nama fake autopilot gue. Wah gimana tuh ceritanya, Pak? Di Sate Blora sih. Oh oke. Tapi ini kalau lu pengen tahu fakta 100% nih ya dari Sate Blora ya. Ini podcast kudu gua potong nih. Lama nih pasti ya. Satu bisa lama. Kedua karena ya paham lah. Oke, paham. Karena gua mau menceritakan ini kejadian fakta ya. Oke. Gimana? Fakta dari tahun 2018 sampai 2019 itu faktanya kayak gimana? Gitu kira-kira. Faktanya. Oke. Karena kalau itu yang tadi itu nggak gua potong. Yang ada ntar gue jadi omongan. Padahal fakta sebenarnya. Paham. Itu fakta. Cuman ya mau gimana lagi? Karena kan gue udah ada orang yang gue kenal tapi bukan teman gue. Kan kenalan kan bukan berarti teman tuh. Iya. Yang menyebutkan hal yang tidak benar di podcastnya tentang
yang gue alami. Oke. Gitu. Jadi ya makanya orangnya kan tadi kan gue sensor tuh. Jadi kalau misalnya ketahuan di sini ntar gue kena ITE dong. Jangan. Gak boleh sebut nama ya. Kan gak boleh sebut nama. Makanya kan tadi gue potong, gue sensor. Kalau misalnya tadi gue gamblangin semuanya, yang penting lu tahu faktanya gimana Sate Blora Cirebon itu gimana selama di tahun 2018-19 sampai akhirnya sekarang ini gimana. Pokoknya itu fakta ya, nggak gue rubah-rubah. Fakta itu nggak gue manipulasi. Faktanya ya seperti itu apa adanya. Karena gue berani ngasih saksi sih, ibarat kata. Siap. Saksinya ada kok itu. Jadi ya yang tadi ya gue potong, jadi agak panjang sih, bisa berapa lama tadi Pak? 25 menit Pak. Benar. Itu pun udah gue singkat-singkat tadi. Bener. Alhamdulillah kan kita temenan juga udah lama ya, Dek. Iya, nah lu kan saksi nih. Lu saksi udah di sini. Dari tahun 2008 malah. 2008. Nah, betul. Lu hampir tiap hari lu kesini ya. Gue udah paham banget. Lu pasti udah paham berapa kondisi aslinya di sini gimana kan. Betul. Itu dia. Ya sebentar lah gua. Makanya kebetulan dari tadi kita nyerempet ngomongin autopilot bla 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 gitu kan nyerempet ke situ. Cuman nah yang ini ada yang bisa gua kasih tahu sama lu. Oke, apa tuh? Yang penting gini, hati-hati sama fake autopilot yang tadi gua bilang itu tuh. Nah, karena ketika lu tinggalin, gua udah bahas di podcast Spotify gua sih, udah ada gua bahas tuh di situ. Ketika lu tinggalin itu belum tentu fake autopilot, ternyata pas lu tinggalin banyak masalahnya tuh. Itu, masalahnya banyak pas nggak ada lu. Nah, sama kayak halnya gua, pas nggak ada gua, masalahnya banyak, dan itu faktanya begitu emang. Gitu. Cuman ya kan tadi gue potong, detail gimana ya gue potong tadi. Iya. Gitu sih. Tapi yuk kita balik lagi ke ini deh, ke jual beli motor. Oke, gimana? Spesifik motor yang lu jual itu lu nggak mau bikin spesialisasi gitu buat branding lu? Kalau gue pribadi memang dijual beli motor itu karena gue dapat source-nya dari suatu tempat lah ya. Gue nggak mau sebut itu dapur lah. Ya, gitu. Nggak masalah. Gue nggak bisa sebut lah. Ya. Nah, gue dapat dari suatu tempat ini, mayoritas itu motornya memang ada semua jenis. Yes. Ada semua jenis, cuman gue pribadi gue ngincer yang cc-nya, kapasitas mesinnya itu yang antara 110 sampai 150 lah. Oke. Karena daya belinya di situ lumayan besar. Ngomongin daya beli tuh ya. Yeah. Oke. Dibanding yang kita ngomong kayak cc 2,5 ke atas kayak Ninja gitu, Ninja 2,5. Pasarnya kecil ya. Pasarnya kecil dan harga belinya kalau baru sama lo beli bekas, wah itu nangis loh. Jauh banget emang. Lumayan Pak. Bedanya berapa? Wah, kalau beli baru sekarang tuh setahu gue harganya hampir 60 lebih ya, hampir 70 lah, 64 sekian seingat gue. Paling harga bekasnya sekarang 40-an. Itu dalam jangka waktu setahun setengah sampai 2 tahun bisa segitu terjunnya Pak. Kalau paling stabil sih apa? Motor matic sebenarnya. Semua? Nggak semua juga. Nggak semua juga. Oke, sekarang misalnya gue pengen beli motor buat inventaris perusahaan. Apa rekomendasi lo? Kalau gue karena ngelihat fungsi ya. Fungsi. Oke, karena ngelihat fungsi, gue rekomendasi Honda Beat lah. Honda Beat. Range-nya dari berapa ke berapa? Tapi jangan beli yang paling baru ya Pak. Ya enggak lah. Jangan, sayang. Lah itu gue Vario dari 2000 berapa? Ini 2007 Pak. Wah, udah lama banget. Lama banget. Soalnya kan gue ini kalau untuk lo tahu kan kalau Sate Blora kan paling gitu-gitu doang, nggak sampai itu apa nggak nyampe jauh banget, makanya cuman sekitaran Pulau Gadung aja. Iya. Delivery pun juga nggak ada kan. Benar. Honda Beat tuh ya. Honda Beat, cuman yang jangan yang paling baru, sayang menurut gua. Belilah yang di race tahun-tahun 2000 kayak yang udah injeksi tuh ya. Di 2000, seingat gua kalau nggak salah injeksi itu startnya 2013-an deh Pak. 2013. 2012 sampai 2013 tuh. Terbilang muda ya. Kalau injeksi mendingan beli motor injeksi sih kalau menurut gua. Tapi gini, lu ngomongin injeksi kan gua nggak ngerti motor Pak. Iya, makanya nih injeksi gimana tuh maksudnya? Ini biar teman-teman yang lain yang mungkin yang ada yang udah ngerti, ada yang belum ngerti bisa belajar juga. Di injeksi itu gimana nih? Gua nggak paham nih beneran. Kita kembali ke era-era tahun 2000-an dulu nih ya. Ya. Di zaman itu ada istilah 2000 ke bawah lah, mungkin dari motor-motor zaman dulu lah gue bicara. Sebelum eranya injeksi itu pembakarannya itu gunain sistem konvensional karburator ya. Gitu, karburator. Non injeksi itu dia pembakarannya ngelewatin karburator, terus itu yang ngatur bensin untuk nyemprot ke apa mesin, akhirnya terjadi pembakaran tuh, motor mesin bisa nyala tuh. Nah, semenjak
Tapi bedel karburator ini kenapa makin lama makin ditinggalin sama orang? Nah, karena teknologi injeksi ini memudahkan kita banget. Kalau lu punya motor karburator, lu harus ngecekin tuh satu-satu. Ini rusak yang mana nih? Capek. Lu harus ngurut gitu kan. Nah, cuman kalau udah injeksi, sekarang alhamdulillah Pak, makin gampang. Tinggal colok ke modul, kelihatan tuh error di mana. Oh, kayak Mercy dong. Iya, sama. Kayak mobil Mercy gitu kan tinggal colok komputer. Oke. Mungkin adaptasi motor akhirnya ngikutin mobil, Pak. Udah mulai ya? Udah lama itu semenjak era injeksi itu. Karena ya mungkin lebih mudah kali ya. Dan gak ribet lu juga. Tapi kalau Mercy tetap aja sih. Kenapa? Misalnya nih mau overhaul, tetap aja satu-satu. Iya sih. Tetap aja mau apa nih? Naikin dulu, keluarin dulu. Cuman ya jangan sampai overhaul lah, capek ribet. Capek. Jaga. Makanya kan gue kalau misalnya nyetir masih kagak ngejeglak nih, aman lah, bisa lah. Cuman itu aja tuh gue masalah ECU aja udah. Masalahnya kan gimana ya? Satu lagi pandemi keadaan gini, kedua ECU lumayan Pak. Terus kalau servis lu 50-50 cuy. Kalau nggak mati total lu hidup udah. Ya udahlah. Cuman kalau menurut gua kelistrikan itu kan ECU itu otak ya. Nah itu masalahnya. ECU ini otak nih. Kalau misalkan lo, saran gue kalau emang ada rezeki mending beli baru Pak. Beli baru aja. Lebih awet pasti dibanding lo servis lo keok juga. Tapi untungnya kalau C200 masih masuk akal sih harganya. Tapi kalau udah seri C250 atas berasa tuh ya? Minimal 35. Minimal 35 juta lu mesti lu ganti ECU doang lu. Dapat motor berapa biji tuh Pak? Hitung aja. Lu jual satunya berapa? Oh kalau Honda Beat bekas dapat 3 biji tuh. 3 biji berarti 30. Kalau 35 ya, karena anggaplah Beat 10-11 ya? Iya, kalau yang 13. Udah Beat ya? Itu buat perusahaan ya. Buat perusahaan Beat boleh lah ya. Boleh. Sabi. Cuman karyawan tuh kadang-kadang agak-agak. Kenapa tuh? Ganti ini aja, Mas, NMAX ya. Itu mau gaya bukan buat belanja. Emang iya. Ya, bercandaan mah wajar. Kalau dari karyawan sendiri juga dia ada juga yang pencinta Vespa juga. Oke. Pencinta Vespa. Kayak temen gue nih jalan belanak nih, kayak nggak tahu deh lu udah pernah ketemu belum tuh si Radit tuh. Belum. Dia jual motor juga, cuman Vespa only. Vespa. Di spesifik ya. Totally Vespa doang. Vespa klasik, Vespa ini. Vespa klasik. Oke. Lumayan itu. Oke kok Vespa klasik prospeknya. Cuman emang karena gue nyari yang fast moving aja sih Pak. Fast moving ya Jepang sama yang emang barangnya ada terus kalau gue gitu kan. Gak usah untung gede-gede, cuman terus Pak. Yang penting muter aja. Mending gitu gue. Kalau gue pribadi mending karyawan gue dulu deh yang hidup. Komentar aja. Gue masih bisa dari tempat lain kan. Tergantung karyawan ya. Iya tergantung. Karyawan yang lunjak. Setuju gue. Pilihlah karyawan yang baik makanya kalau nggak bener pecat ya. Itu dia makanya. Bukannya apa ya? Bukannya kejam. Cuman kalau ditanya balik ya kejam lu atau gue? Iya kan? Menurut kondisi begini ini harus disiplin loh Pak. Disiplin penting. Karena kalau nggak disiplin susah mau berkembang nantinya. Iya. Karena kan targetnya kan juga kan kita kan mau scale up juga. Betul. Kalau misalnya kayak gini terus sih gimana caranya mau scale up? Kalau misalnya ya ngerti gue. Ya seperti yang tadi gue bilangnya di sensor itu, cuman kalau ini masih bisa dibuka lah karena kan urusan sama orang nih. Oke. Sistem konvensional itu memang harus ngikutin digital sekarang. Setuju. Karena karena kita nggak tahu di 2025 nanti digitalisasinya kayak gimana. Betul. Kayak sekarang, alhamdulillah kan udah mulai online, database sudah ada. Betul. Terus sekarang kan ini dari gue sharing aja ya database. Database itu penting banget tuh sekarang, alhamdulillah. Penting. Setuju gue. Terus online ojol. Sekarang pesan melalui WA udah bisa, alhamdulillah. Banyak sih sekarang sistem baru yang alhamdulillah jauh lebih baik lah. Cuman memang di sistem baru ini ada yang gue korbankan. Apa tuh Pak? Yaitu mungkin beberapa karyawan yang nggak bisa ngikut sistem. Oke. Jadi gue belajar dari profesor dari Oxford kalau nggak salah. Gue kan sempat ngikut course Institute Business Management tuh. Itu materinya emang kalau materi luar, kurikulum luar itu udah poinnya gila sih. Dulu emang dia bilang apa? Sistem baru. Kalau nggak ada bisa ngikutin, nomor 1 peringatkan, nomor 2 pecat. Wih, langsung dipecat, gak pakai nomor 3. Itu dia sih. Gue setuju sih. Gimana? Sistem orang bule kadang-kadang kejam cuman maju Pak. Ya itu yang bikin mereka maju. Setuju gue. Karena gini, sistem kekeluargaan itu bagus.
masa lalu tapi bagus ya. Iya. Kalau di masa sekarang enggak. Karena jangan lupa sekarang kita sudah menghadapi Gen Z nih. Benar. Gen Z beda nih mainannya. Benar. Mainannya internet dikit-dikit review jelek, dikit-dikit review bagus nih masalahnya. Benar. Beda kalau kita pakai cara lama. Terus sistem ekonominya aja sekarang udah beda, apalagi coba. Sistem marketingnya beda, brandingnya beda semua. Kalau misalnya pakai yang cara lama, sistem lama ya, gue sih bukannya ini ya mas, gue bukannya menjelekkan sistem lama. Cuman sistem lama itu bagus, cuman lebih bagus aja kalau upgrade. Ibarat kata software sama hardware-nya kan. Betul pak. Nah kalau komputer nih, ya kan, hardware-nya itu mungkin owner-nya, software-nya, sistemnya. Hardware-nya pun owner-nya pun juga harus di-upgrade. Oh harus tuh, harus. Itu karena kalau nggak di-upgrade ya nggak berkembang juga. Ya udah paham sendiri kan. Gini gitulah. Software pun juga sama, sistemnya harus di-upgrade juga. Benar. Kalau sistemnya nggak di-upgrade ya lu pasti susah untuk bersaing di zaman sekarang. Apalagi kompetitor kita sekarang ada yang punya ilmu, ada yang brandingnya jago, benar. Ada yang modalnya kuat. Makanya untuk UMKM kayak Sate Blora gini kan ya harus pelan-pelan diperbaiki ya. Alhamdulillahnya sih sekarang. Intinya sih gini. Kalau gue sih nyontek ya, sistemnya nyontek. Yang belajar dari foodies juga, guru-guru gue nyontek dalam artian ini mindset gue gini. Kalau lu pengen lihat itu perusahaan sekarang canggihnya kayak gimana, bagusnya kayak gimana, misalnya sosmed bagusnya kayak gimana, lihat ownernya sekarang, yang sekarang seperti apa. Itu yang gue lihat ke Abnormal, gue lihat Rex Marindo kayak gimana nih. Oh itu. Terus gue lihat lagi misalnya Overhot ya di di mana tuh, di Bandung. Ownernya siapa? Angga, terus namanya Mas Angga. Gue juga ikut-ikutnya dia. Terus sama di Dimsaming Cempaka Putih, Kafi kalau Kafi itu teman gue juga. Lihat aja ownernya. Pokoknya ownernya yang sekarang itulah yang menentukan maju atau enggaknya. Kalau pengen lihat perusahaan sekarang maju tapi dulu nggak maju, lihat aja sekarang owner yang sekarang itu siapa. Kalau gue ngelihatnya Kafi nih yang bikin maju nih. Terus satu lagi Sate Khas Senayan. Sekarang kan ada Sate Khas Seafood ya kan. Ada Sate Khas dan Seafood Senayan, dibikin baru lagi, dibikin maju lagi. Nah itu ya berarti owner udah ganti tuh pasti tuh kemungkinan kemungkinan besar. Benar. Petingginya udah ganti. Terus apalagi coba yang dari nggak modern jadi modern. Banyak sih, adaptasi banyak banget sebenarnya. Pokoknya lihat aja kalau lu emang ketika perusahaan lu misalnya udah 20 tahun 30 tahun nggak maju-maju, tapi tahu-tahu karena maju nih kenapa nih? Ya gua balik lagi ke ownernya. Benar. Intinya sih begitu sih. Sama halnya jualan motor kan gua balik lagi ke lu nya, maju enggaknya. Setuju. Gue sih yang gue banyak pelajarin, yang bukan nih gue pede ya, cuman yang gue lihat bedanya gue sama pedagang motor lain lah, branding gue sih pak. Ya. Gue punya power. Ya alhamdulillah gue kuliah di situ kan. Ya, alhamdulillah gue kuliah di situ. Alhamdulillah akhirnya bangun branding ada materi basicnya lah gue dibanding orang yang nggak ada gitu loh. Itu sih yang akhirnya kepake banget pak, alhamdulillah. Pasti. Tapi ngomong-ngomong tadi ini ada yang lupa. Satu kan lihat ownernya siapa. Tapi ada tapinya nih. Ya, rumusan dalam berbisnis apapun itu materinya, nomor satu adalah selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya dong. Itu balik lagi qadarullah. Benar. Kedua baru ikhtiar dan tawakalnya. Betul. Itu tadi gue lupa sebutin tadi itu. Balik lagi ke situnya juga. Karena kan ada ya gimana pun juga kita harus tetap bersandar sama Allah lah, nggak bisa loh. Betul. Manusia bertindak seenak jidat sendiri. Emangnya kita ini siapa? Kalau gue, alhamdulillah gue ngikutin prinsip lu tuh pak. Pokoknya semua yang terjadi emang atas izin Allah. Qadarullah semuanya. Betul. Kita nggak ada apa-apanya lah kalau nggak dikasih izin. Ya. Yakin gue itu, yakin. Setuju banget. Banyak kok gue pak ngejalanin dalam bisnis tuh kalau nggak ada izin Allah berantakan atau misalkan nggak diangkat juga ada lah. Gue merasa juga dibantunya, alhamdulillah. Ya. Gitu loh. Intinya sih balik lagi ya, mau bisnis apapun, apalagi dalam keadaan pandemi ini kan kita yang diuji itu kan adalah iman juga. Benar. Iman, takwa. Jadi ya alhamdulillah lah kita masih bisa bertahan lah di momen seperti ini. Di momen pandemi ini juga kan yang bikin kita banyak belajar juga. Oh banyak pak, banyak banget belajarnya. Cuman ada satu sisi ada positifnya juga sih menurut gue. Jadi otomatis kita lebih
bikin apa ya? Lebih bikin mature pola pikir kita sih Pak. Pasti. Secara nggak langsung ya, cuma Otomatis. Karena kan kita dipaksa, dibikin kondisi power bikin of kita kepepet. gitu, betul. Karena power of kepepet itu yang akhirnya tiba-tiba kesaktian keluar semua. Tiba-tiba dipaksa belajar ngikutin zaman, tiba-tiba ya. Cuman banyak juga lah gue menemukan sekian banyak ada lah beberapa orang, nggak sekian banyak lah. Ya mungkin nggak bisa ya, pola pikirnya agak apa ya Pak bahasa gue ya, agak kurang mau beradaptasi lah gitu loh bahasa gue. Jangan salah lu, milenial yang umurnya 30 sampai 35 ada juga nggak mau adaptasi. Ada masih milenial tuh ya. Yang bilang milenial gue nggak tahu juga sih ya. Tapi ya kasarnya itu kan masih muda. Yes. Ada aja yang benar-benar menikmati zona nyaman, ada kayak gitu. Itu pilihan hidup dia Pak. Pilihan hidup ya, cuman ya bahaya juga kalau misalnya partneran. Benar. Makanya kan ini gue ngomongin perusahaan lain ya, bukan perusahaan gue ya. Kalau bisa ya jangan ada matahari kembar. Ya, setuju gue. Karena semuanya 100% yang gue perhatiin ya, yang ada matahari kembar bubar semuanya. Benar. Karena keputusannya jadi nggak jelas semuanya. Benar. Ada teman gue bisnis keluarga. Bisnis keluarga ini berdua nih, kakak adik nih ceritanya. Jadi ini matahari kembar ceritanya punya posisi sama kuat. Oke. Dari orang tuanya juga mandatnya apa bagi dua. Nah jadinya nih kan otomatis kan kakaknya ini kan apa namanya yang paling tua. Mandat pertama dong ya. Jadi yang ini pendapatnya beda, yang ini pendapatnya beda. Padahal pendapatnya bener ini yang kedua ini ibarat kata. Jadi ibarat kata adiknya ini mau belajar. Dia mau belajar dari pakar-pakar dengan sistem baru semuanya. Cuman kakaknya ini nggak mau. Nah di situ akhirnya punya kekuatan sama, nggak ketemu garis tengahnya. Gitu akhirnya mau nggak mau yang anak kedua ini ngalah. Dia ngikut yang pertama. Ya sudah, hasil perusahaannya itu nggak maju-maju. Terus kebocorannya banyak di mana-mana. Ya bisa dibilang kacau lah. Itu ibarat kata profit yang seharusnya tiap tahun ada jadi 0 Pak, bahkan minus. Oke. Ya ini sering dari teman gua tuh ngomong masalah dua matahari itu tuh. Kenapa? Mungkin ada faktor gitu juga kali ya Pak. Gua kan anak pertama nih ya. Kadang-kadang emang ego anak pertama tuh agak tinggi Pak. Gua akuin. Gua bukan tinggi lagi Pak. Bukan tinggi lagi. Pasti tinggi, karena temen gue rata-rata anak pertama emang egonya tinggi-tinggi. Lu juga salah satunya sama. Gue merasa kok. Gue merasa ego gue tinggi, cuman serius, ya, biar nggak serius sama. Betul. Cuman lo harus ya adaptasi lah. Ya, yes. Lo nggak bisa pakai ego lu terus di dalam segala kondisi Pak. Iya nggak bisa. Gitu lo. Kelar lo kalau pakai ego terus. Benar. Itu dia kan pembagian saham itu harusnya 50/49. Ya karena dari awal nggak ada kejelasan 50 cuman jadinya 50/50, nggak 51/49. Nggak tahu pendapat siapa harus dengar, nggak tahu siapa yang punya rantai komandonya dari mana, nggak ketahuan. Ya gitu akhirnya teman gue itu yang makanya gue bilang wah nggak bisa nih kalau ada matahari kembar. Matahari kembar itu nggak cuma 2 loh. Apa tuh Pak? Misalnya ibarat kata ada 3 yang sama kuat, 4 yang sama kuat. Wah itu tambah parah lagi ntarnya. Lebih pusing ya. Cuman keseringannya emang 2. Nah gitu. Dan biasanya terjadi di bisnis keluarga biasanya. Itu dia yang harus diwaspadai sebenarnya. Karena teman-teman gue pengalaman teman-teman gue semua sih. Oke. Jadi ya bukan pengalaman gue kayaknya. Oke lah, mungkin kita tutup dulu ya hari ini ya. Boleh. Gue takutnya kamera gue nggak kuat soalnya. 2013 cuy. Udah berapa tahun tuh? 7 tahun. Hitung aja dah tuh. 8 tahun. 14 sih. Soalnya kan gue nggak tahu batasnya gimana. Nanti kita bisa sambung lah di episode berikutnya ya. Siap. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton podcast ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.